Selamat malam, kelompok 7. Kita akan mulai mata kuliah komunikasi bisnis malam ini. Presentasi saya serahkan kepada Eksuka yang ada di Bali, yang jauh di sana, untuk memulai presentasi dan memperkenalkan kelompoknya. Silakan Eksuka. Sebelum saya memperkenalkan kelompok saya buka presentasi hari ini dengan salam Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya Ayu Komang Eksuka Handayani dan rekan saya Mutia Ayu Anissa dan Kailin Priscila, Diah Teguh Kusuma, dan Faris Iqbal Kusuma. Pertama-tama akan dimulai dengan Mutia Ayu Anissa untuk PT Unilever Indonesia Sustainable Growth Journey. Mohon di slide-nya, Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mutia Ayu Anissa. Terima kasih, Eksuka. Mohon di next slide, Pak. Ya, saya akan menjelaskan tentang ringkasan tentang Customer Development PT Unilever Indonesia yang sedang berkembang. Nah, ini perkenalan yang kita lihat dari peta aja ya, Pak ya. Ini adalah bukti dari multinasional PT Unilever Indonesia dengan Indonesia sebagai negara populasi terbesar nomor 4 di dunia dengan jumlah sekitar 261 juta jiwa dan pertumbuhan populasinya ada 1,1% per tahunnya. Dan dengan dari data yang didapat ini, Unilever beranggapan bahwa ada potensi ekonomi dan infrastruktur yang bakal berkembang di Indonesia. Next slide, Pak. Dan singkat cerita, PT Unilever Indonesia ini didirikan di tahun 1993 sebagai liver zip pabrikan NV, dan di tahun 90 nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk atau terbuka. PT Unilever juga memproduksi makanan, minuman, pembersih dan juga yang lain-lain. Dan Unilever juga dan Unilever pun itu juga memiliki produsen barang rumah tangga yang murah dan terbesar ketiga di dunia. Next slide, Pak, boleh. Di sini akan saya jelaskan tentang ada produk dan every house uses at least one Unilever product. Jadi ada 8 pabrik yang kami sudah tandai. Ada 8 pabrik under manajemen, di bawah manajemennya Unilever itu sendiri. Lalu ada 8 produsen pabrik juga, 8 produsen pabrik pihak ketiga, of course. Dan ada 2 distribusi pusat termasuk 1 mega DC. DC yang di sini dimaksud adalah distributor center. Lalu juga ada 129 kelonggaran intelektual kapital, yang artinya sebagai sumber keunggulan perusahaan itu sendiri. Bisa di next slide, Pak. Customer Development Overview akan dijelaskan oleh Faris. Faris. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya Faris Iqbal Kusuma mau melanjutkan tentang materi Customer Development Overview. Unilever memiliki lebih dari 1.000 distributor di seluruh Indonesia. Dan dengan beberapa merek dagang diantaranya memiliki total penjualan lebih dari 1 miliar pound sterling, yakni dengan brand contoh Axe, Dove, Omo, Pecel, dan lain-lain. Next slide, Mbak. Customer Development Unilever. Next slide, Mbak. Ini dia seperti contohnya market leader in most Unilever kategori. Yang tadi, Pak, yang sebelum ini.
jaringannya dalam mobil. Ya. Market leader in most Unilever kategori. Yang menjadi produk unggulan seperti masuk dalam kategori home, beauty, and personal seperti skincare, oral care, skin cleansing, dan yang masuk seperti food and refreshment seperti kecap bangau, sari wangi. Kalau yang home beauty personal seperti masuknya brand Pond's, Pepsodent, Lifebuoy, Rexona, dan lain-lain. Next, Pak. Kuartal 2019 segment information seperti yang ada di kolom tersebut ya, home beauty and personal dan food and refreshment. Berarti secara komprehensif home beauty personal naiknya 2,6%, tetapi besarnya setiap kuartal pasti persentase lebih tinggi daripada food and refreshment. Seperti kita lihat di segmen contribution, persentasenya lebih tinggi home beauty and personal 67%. Dengan total persentase 67% dan food and refreshment dengan total persentase 33%. Sangat berbanding jauh. Next, Pak. Di sini tabel berikut Unilever top customer landscape and importance of Unilever to customer. Itu di sini adalah top outlet, seperti contohnya customer, seperti outlet Indomaret, Alfamart, Carrefour, Hypermart, dan lain-lain. Number of stores itu jumlah toko. Contoh kita ambil Indomaret. Indomaret dengan jumlah store di Indonesia sebanyak 4.020 menurut riset Unilever 4.020. Dan dengan total barang Unilever yang masuk di top outlet sekitar persentasenya 9,70%. Dan akan tetapi barang yang menjadi unggulan masyarakat yang sering dibeli dengan brand Unilever tersebut itu persentasenya hanya meraih 7,8%. Next, Pak. Dan visi misi akan dilanjutkan oleh teman saya, Dia. Oke, terima kasih Faris. Setelah dijelaskan mengenai laporan penjualan dari PT Unilever barusan, saya akan menjelaskan visi dari PT Unilever sendiri. Dan visinya adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Oke, next. Di balik visi tersebut, PT Unilever sendiri memiliki misi yang pertama adalah bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang lebih baik lagi untuk mereka dan orang lain. Yang ketiga adalah menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya, yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan misi PT Unilever yang terakhir adalah senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan perusahaan tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Oke, next. Itu gambarnya agak banyak. Lagi. Di sini bisa kita lihat gambar contoh dari visi dan misi PT Unilever. Di gambar pertama ada reduce plastik. Di sini dapat kita lihat perubahan yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik. Dari desain awal, Unilever berinovasi dengan desain kemasan baru yang lebih ramah lingkungan. Kemudian gambar kedua ada Creasoft. Ini adalah teknologi pertama dan satu-satunya di dunia yang mampu mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan yang nantinya bisa dipakai untuk membuat kemasan yang baru. Yang ketiga adalah Dirt for Good. Ada yang ingat dengan slogan berani kotor itu baik. Nah, itu dia. Unilever melakukan aksi nyata dalam menanggulangi sampah. Di gambar keempat ada Consumer and Retailer Education. Unilever juga melakukan komunikasi dengan customer atau para reseller dengan memberikan education kepada mereka. Dan di gambar keempat ada Government Legislation and Industry Coalition. Di sini mereka menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Next slide.
Brand value di sini ada integrity, respect, responsibility atau tanggung jawab, pioneering spirit atau semangat kepeloporan. Next slide. Oke, prinsip bisnis berkelanjutan atau yang disebut dengan USLP, Unilever Sustainable Living Plan, merupakan inti dari model bisnis Unilever sendiri. Prinsip ini mengatur cara perusahaan menghadirkan perkembangan bisnisnya dari dampak lingkungan, seraya meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. USLP sendiri terdiri dari 3 tujuan besar, yaitu membantu lebih dari 1 miliar orang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi separuh jejak lingkungan dari produk Unilever, dan memasok 100% bahan baku pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan penghidupan orang-orang di seluruh rantai bisnis Unilever. Next slide. Dan ini adalah People with Purpose Drive atau pengembangan karyawan. Ada gambarnya. Nah, di sini Unilever melakukan seperti workshop. Mereka collab atau bekerja sama dengan Insight the Business Goals for the World dengan menggunakan metode One Learning, One Quarter, face-to-face in-house Unilever, dan juga online program. Next slide. Dan untuk strategi promosi, Unilever akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia. Terima kasih. Kelin. Oh maaf, iya Kelin Bapak. Ya, makasih dia. Saya akan lanjutkan tentang strategi promote Unilever in digital era. Next slide, Pak. Nah, ini adalah circle of strategy. Di situ ada 3. Cara strateginya Unilever. Pertama, mereka akan mengambil hati masyarakat dengan cara pendekatan. Pendekatan win in proximity. Dan ketiga, dia akan mencari solusi atau mempunyai tujuan untuk memegang teguh prinsipnya Unilever. Next slide, Pak. Nah, itu how digital works. Ini pertama, mereka kan dari Unilever, mereka nggak mungkin langsung dari menjual barang produk asal aja. Dia pasti mempunyai proses dari Unilever akan ke SAP. Nah, SAP itu sistem yang berbasis RRP. Yang RRP itu dengan nama lain Enterprise Result Planning. Nah, dari SAP ini itu akan membuat perusahaan akan menjadi efisien atau mempermudah efektivitasnya mereka. Terus dari SAP dia akan ke distributor. Nah, distributor sini dia itu nggak cuma satu aja, tapi melainkan banyak melibatkan produk-produk yang lain. Dari distributor mereka akan ke leverage. Dari leverage ya akan ke outlets. Dan dia akan sampai ke e-commerce. Nah, e-commerce ini mereka akan sudah yang finishnya mereka akan yang bisa menjualkan produk yang sudah benar-benar pasti jadinya. Next slide. Ini adalah the triple win atau pemangku saham perusahaan. Pertama, customer itu ada 3. Itu pertama itu bertumbuhnya bisnis. Kedua, dia itu akan meningkatkan profitability-nya.
ketiga, dia akan meningkatkan traffic yang sudah dijual di toko. Terus kita kedua ke shopper. Shopper itu pertama ada 2. Dia pasti mementingkan kelengkapan yang bermacam-macam. Produk, ya nggak cuma satu aja yang pastinya. Yang kedua, dia providing convenience and excitement on shopping. Dia pasti akan memberikan kemudahan pembelanjaan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ke Unilever. Nah, Unilever ini dia pastinya akan mempertumbuhkan yang diharapkan per tahunnya itu 1%. Dari 1% per tahunnya itu dia pastinya dari 10% plus 10%-nya itu. Next slide, Pak. Nah, ini contoh-contohnya customer development-nya. Ada banyak-banyak macam, ada Pond's, Pepsodent, Lifebuoy, Rexona, dan lain-lainnya. Next slide. Ini tentang Unilever achievement. Next slide. Nah, setiap harinya mereka mendapatkan cinta dan hormat dari setiap orang Indonesia sebanyak 70 triliun rupiah. Itu setiap harinya mereka mendapatkan respect. Next slide. Dari presentasi yang kami dapatkan, itu ada beberapa kategori, 3, yaitu winning in core channel, leading edge in future channel, dan number 1, employer of choice and business partner. Dan itu pasti akan bermacam-macam juga. Di winning core channel itu ada 4 macam. Leading in proximity atau minimarket atau SPM atau FG. Kedua itu brilliant execution, itu more store atau better store. Ketiga fully exploit white space, itu rural and OL. Yang keempat, itu lead market development in hypermarket. Nah, itu hypermarket kan sudah banyak macam-macamnya, nggak cuma di Surabaya, tapi sudah menyebar di Indonesia kan. Next slide, Pak. Selanjutnya akan dipresentasikan sama Kak Mutia. Ya, saya akan menjelaskan tentang reinvent Unilever's explode growth in new channels, atau bagaimana cara Unilever ini menemukan kembali ledakan pertumbuhan di berbagai platform baru di tahun 2020. Ya, di sini di slide selanjutnya ini shareholding structure, yaitu shareholding structure ini adalah pemegang saham PT Unilever Indonesia. Seperti kita ketahui, PT Unilever Indonesia ini adalah perusahaan yang terbuka. Jadi, tidak satu orang saja yang memiliki Unilever, bahkan masyarakat pun bisa membeli saham Unilever. Nah, di sini ada perbandingannya, Pak. Jumlah dari per lembar, jadi jumlah dari per lembarnya saham itu kan ada 1,1 miliar. 1,1 miliar sekian, dan 85% ini dari PT Unilever-nya sendiri. Kalau dihitung dari 100%, berarti kan 1,1% perbandingannya dari 7,5 miliar itu 15% publik. Next slide, Pak. Next. Oke, Pak.
Saya akan menjelaskan dulu ini yang mulai dari net sales-nya dan net profit-nya. Karena net sales itu kan harga penjualan dan net profit itu kan laba bersih. Halo. Iya. Jadi net sales itu kan harga penjualan, hasilnya 10,7 triliun rupiah dan net profitnya hanya 1,7 triliun rupiah. Karena net sales, kenapa net sales lebih besar? Karena kenapa hasil penjualan itu lebih besar? Itu karena belum dikurangin secara expense atau beban. Jadi net sales itu kan masih bruto, net profit itu kan laba bersih. Jadi penjualan, jadi kenapa net profit itu lebih rendah itu karena dikurangin dari beban-beban yang ada. Itulah kenapa net profit itu lebih kecil daripada net sales. Lalu ada domestic sales growth. Domestic sales growth ini yang kami dapat ada 4,9%. Jadi pertumbuhan penjualan di Indonesia tanpa memperhitungkan kategori yang didevastasikan. Yang didevastasikan itu growth sale-nya 4,9% di luar USD, unit sales growth. Dan dari basic earning per share yang seperti dijelaskan oleh Kailin yang tadi ada 1%, dan yang seperti saya jelaskan sebelumnya juga, dari 1 miliar itu Pak, per lembarnya akhirnya ditemukan angka Rp229 per lembar saham. Next slide Pak. Ya, ini ada purpose led yaitu tujuan mulia, dan ada future fit. Di sini ada brands with purpose grow, companies with purpose less, dan people with purpose thrive. Dan ketiga ini akan kami jelaskan. Next slide, Pak. Nah, brands with purpose grow ini itu adalah sebenarnya lebih ke dari data leverage yang kami dapat, itu tujuan mulianya yang relevan untuk masa depan di era digital. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Kailin adalah 1% yang diharapkan 1% di tahun ini kenaikan USD-nya, unit sales growth-nya, tetapi ternyata naik 1,5 kali lipatnya dari brand-brand yang kami masukkan di slide ini, seperti Bango, Pepsodent, Dove, Fair Lovely. Next slide, Pak. Ya, ini contoh, ini ada video, ini advertising mereka dengan boleh next slide, Pak. Itu bakal panjang soalnya. Ini advertisingnya Bango, yang untuk dengan mendukung inisiatif pertanian yang berkelanjutan, memperkuat rantai pasokan juga, dan bisa berkontribusi terhadap masa depan yang lebih sejahtera. Boleh next slide, Pak. Ini juga sama, Pak. Ini juga sama. Tetap sama, Pak. Jadi emang untuk sekolah-sekolah sehat, Pepsodent yang menjadi anchor-nya dari Unilever. Next slide, Pak. Next slide, Pak, boleh. Dan ini Fair and Lovely, ini juga bisa memperkuat rantai pasokan atau supply chain yang berkontribusi terhadap masa depan yang lebih sejahtera untuk jutaan masyarakat Indonesia dengan hasil beasiswa dari Fair and Lovely. Next slide, Pak. Oke, saya akan menjelaskan tentang company with purposeless. Jadi tujuan-tujuan yang ada draft. Ya, seperti ini contohnya. Companies with purposeless, draft 3 project. Ini proyek minyak sawit. Jadi ada 900 petani dengan menghasilkan 176.000 yang coconut trees kelapa muda. Nah,
mayoritas bahan baku. Jadi mayoritas bahan baku Unilever ini tuh berasal dari sumber-sumber yang berkelanjutan, meliputi minyak sawit yang 100% diperoleh dari petani-petani yang sudah bersertifikasi oleh Unilever. Next slide, Pak. Next slide, Pak. Oh, udah. Maaf, Pak, jaringan. Next, sebelumnya tadi. Ya, plastik responsible, Creasolve. Creasolve tadi sudah dijelaskan oleh dia juga. Itu teknologi salah satu teknologi dari Unilever yang bisa dikatakan bank sampah yang didukung oleh Unilever, ada di beberapa kota yang mengangkut bisa 3 ton per harinya dan 8.200 per tahunnya untuk reducing produk dengan omset 16,85 miliar berbasis dari data leverage. Next slide, Pak. Next slide, Pak. Nah, di Kapanis ini ada Healthy School Program. Jadi lebih dari 2,2 juta anak Indonesia di usia sekolah belajar untuk menjadikan perilaku hidup sehat dan bersih menjadi suatu kebiasaan melalui program sekolah sehat. Dengan People with Purpose Thrive akan dijelaskan oleh Etsuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan orang-orang dengan tujuan berkembang. Di sini kami mendapat data bahwa strategi Purpose-Led, Organization, dan Future Fit membawa Unilever Indonesia mendapat pertumbuhan positif pada kuartal 3 kuadrat 2019, serta relevan mampu bersaing di masa yang akan datang. Contohnya seperti yang tertulis di sini, 35 workshop yang telah disampaikan dapat kita lihat pada kurva di bawah ini, yang berwarna di bawah ini. Nah, pada kurva di bawah ini, pada bulan Januari 2018, hanya mendapat 83 karyawan yang berpartisipasi dalam workshop tersebut. Lalu, pada tahun 2019, meningkat menjadi 974 karyawan yang berpartisipasi dalam workshop tersebut, namun targetnya adalah 1.523. Dan penyampaian yang kedua itu untuk mengukur dampak di 2019 bekerja sama dengan London School of Economics. Jadi di sana Unilever Indonesia itu melakukan pengukuran dampak dalam tujuan bisnis dan kinerjanya. Dan di sebelah kiri ini ada persentasenya itu 64% employees, 64% peningkatan dalam karyawan yang mengikuti workshop tersebut. Next, Pak. Waktunya kurang 3 menit ya. Ini future fit capabilities atau kemampuan fit di masa depan. Kita fokus pada 3 prioritas, yaitu digital, leadership, dan development. Yang pertama memicu pembelajaran dan pengembangan untuk semua, seperti menyediakan pembelajaran untuk memperkuat posisi dan talenta dalam bekerja. Yang kedua itu ada merubah langkah kita dalam kemampuan digital. Kita diajarkan digital, yang belum mampu mengembangkan digital itu akan diajarkan. Nah, jadi yang ketiga itu pemimpin dengan tujuan dan pola pikir C4G. Jadi C4G itu Unilever mempunyai standar leadership.
itu ditanam dalam mindset para leader agar dapat mempertahankan kedudukan mereka. Next slide, Pak. Oke, kurang 3 menit ya. Saya juga. Gimana? Waktunya mau habis, kurang 2 menitan. Iya, ya, Pak. Next slide. Ini sudah dijelaskan oleh dia tadi, jadi kita next slide. Oke, ini merupakan, oh ya udah next slide aja, Pak. Oke. Nah, di sini, jadi ada contoh digital marketing. Ya, contoh digital marketing. Dan ada video-videonya seperti Jawara. Next slide, Pak. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari Unilever Profile Sales Growth. Next slide, Pak. Ya. Store selection kriteria. Mereka itu harus mempunyai sesuatu yang baru, seperti bermacam-macam produk seperti Aqua, LPG, dan lain-lain. Itu kriteria yang pertama dalam selection store-nya mereka. Lalu yang kedua, target audiensnya mereka itu harus berlandasan untuk family, untuk keluarga. Dan yang ketiga, selection kriteria yang ketiga itu, mereka harus mampu mengembangkan ke segala penjuru. Dan di sini ada marketing and promotion support. Jadi di sini ada driving trial. Itu seperti buy one get one dan lain-lain. Driving adoption, repeat purchase. Nah, mereka bisa membeli lagi di Facebook atau Instagram produk-produk Unilever apa saja. Next slide, Pak. Nah, dapat kita simpulkan profil growth pada tahun 2020 dalam 85 tahun. Di sini terdapat data 1000 SKUS. SKUS itu unit keeping produknya mereka, dan 42 brands, dan 5.000 lebih karyawan, dan 9 factory atau toko, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Saya tutup dengan terima kasih banyak. Oke, terima kasih kelompok 7 telah memberikan presentasinya pada malam ini.